Get strong.
Assalamualaikum. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan satu orang Bang pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Wabil Islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidna ilman warzuqna fahma wa amalan sholihan. Ini udah masuk semua ya? Oke, Bu Erika absen dulu. Arida Ramdhani, Arif, Arwisnaini, Desi Mariska, Dimas Maulana, Dian Mita, sakit ya, Diva Olivia, Dwi Arum, Farhana Mira, Fatimah Sari, mana dia? Oh, Febri, Ihsan, Fitri, kelewatan ya Fitri, Imam Suheru, Ira Arianti, Lestari, Maizatul, Muhammad Fikri, Muhammad Rian, apa kabar ini? Alpa, Mutiara Sela, Nazwa Arinda, Nur Aini Sanaya, Nurul Padilla, Putri Anggraini, Randy, Rijuan, Rizky Amelia, Rizky Padilla, Saiba, Siti Nurhaliza, sana dia. Selanjutnya Suci Izmahani, Taufik Padli, Tiara Putri. Mana Tiara? Wahyu Ramadan, Wibisono, Yulia Pradila. Oke. Oke, baik. Materi kita hari ini masih berkaitan dengan materi 2 hari yang lalu ya. Kalau 2 hari yang lalu kita mempelajari tentang pola keruangan desa dengan bantuan Google Map gitu ya, untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk pola pemukiman di 6 desa yang ada di LKPD, begitu ya? Iya. Ini sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Oke, alhamdulillah sudah berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, selanjutnya kemarin kan kita masih tergendala di LKPD belum selesai akibat waktu yang masih terbatas gitu ya. Jadi hari ini udah siap? LKPD-nya sudah siap? Ada yang udah, ada yang belum ya? Oke, jadi 10 menit pertama nanti harus sudah selesai ya. Jadi nanti kita ada persentase, dan ketika persentase nanti ada penilaian sikap. Ya, penilaian sikap, kemudian penilaian kemampuanmu menguasai laporan yang kamu buat. Ya, kemudian nanti kemampuanmu memberikan tanggapan terhadap teman-temanmu yang bertanya. Jadi bukan hanya persentase di depan cuman memaparkan doang, di sini dinilai keaktifanmu dalam bertanya dan menguasai ya. Semua siswa ada penilaian keaktifannya. Sampai situ jelas? Itu yang pertama. Next, yang kedua, setelah nanti kita persentase, kita masuk ke LKPD yang kedua, yaitu tentang potensi dan pengembangan desa dari ke-6 desa yang kalian bahas di LKPD yang pertama. Buat laporannya dalam bentuk makalah ya. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama bagaimana rancangan pembuatan makalahnya. Nah, itu untuk strategi belajar mengajar hari ini. Ada pertanyaan? Pas? Oke, kalau memang pas kita lanjut. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1 ya? 1, 2, 3, 4,
Mana kelompok 4? Kelompok 1 yang mana? 1. Ini kelompok 2. Kelompok 4. 3-nya mana? Ayo, lupa nih. Kelompok 3. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Kelompok 5 dengan kelompok. Nah, ya nggak apa-apa. Lain kali posisikan berdasarkan urutan kelompoknya ya. Oke, jadi kamu lihat sampai mana kemarin LKPD-nya? Coba kelompok 1 dulu ya. Ini sudah selesai, sedikit lagi ya, tinggal potensi. Ini siapa ini? Punya Arida. Punyamu mana, Pik? Ya, silakan diselesaikan. Ini tinggal desa bagian dalam belum ya topik ya? Punyamu, Rip? Ini bukan sedikit lagi, Rip. Ini setengah lagi nih. Selesaikan 10 menit pertama. Atau kelompok lain ada masalah? Bisa menganalisisnya? Oke. Ini kelompok 3. Kelompok 3 sampai mana, Dimas? Oke, untuk kelompok 3 kesulitannya adalah di kesimpulan ya. Oke, kelompok 3 secara keseluruhan kayaknya fix. Masalahnya di kesimpulan. Ini kelompok 6. Masalahnya apa ini? Di kesimpulan juga belum. Ini mana desa tanah hitam mulunya? Apanya, Kak? Punya udah? Kesimpulannya juga belum ya? Ini Bang, kelompok berapa Bang? 5. Tinggal kesimpulan? Kesimpulan yang terakhir. Kesimpulan semua rata-rata? Iya, Bu. Oke. Ini kelompok 3? Yang mana, Kak? Yang mana? Masing-masing kelompok silakan dibuat namanya di LKPD masing-masing. Ya, nama di lembar pertama maupun di lembar kedua. Nah, itu kan ada 6 desa ya? Tadi kelompok 3 atau kelompok berapa tadi kesulitannya adalah bagaimana membuat kesimpulannya. Kira-kira ada yang bisa kasih ini? Bu, membuat kesimpulannya apa yang dituangkan dalam kesimpulan? Arida, yang kuat Arida? Lagi mikir, Bu. Setiap desa itu memiliki pola pengembangannya yang berbeda-beda. Dan dari setiap pola itu ada potensi yang berbeda. Oke, tadi kelompok 3 ya. Kelompok 3 melalui perwakilan Arida bilang bahwasanya pola keruangan desa itu beda-beda. Yang kedua, karena pola keruangannya beda-beda, maka potensinya juga akan beda. Oke, good job ya. Argumen yang bagus. Kelompok yang lain, itu bisa jadikan kesimpulan loh. Terus kesimpulan yang kedua kira-kira apa? Yang ketiga lah, yang ketiga. Tadi udah 2. Rizky? Gimana Suci Mani? Ekonominya bagaimana? Biasanya? Pola penduduk yang di pemanjang jalan itu, Iya. ekonominya lebih luas karena dia bergerak di bidang jasa dan barang. Bukan lebih luas, ya lebih maju ya. Lebih maju. Oke. Melalui perwakilan si Suci Mahani untuk kelompok berapa tadi Bang? Kelompok 6. Suci bilang katanya, Bu, masyarakat yang pola pemukimannya dekat dengan jalan atau memanjang sepanjang jalan, biasanya ekonominya lebih baik dibandingkan dengan yang tidak memanjang di sepanjang jalan. Why? Kan begitu ya. Ada yang bisa kasih argumen? Atau gue ilustrasikan di depan. Kan menurut Bintarto, pola pemukiman itu ada memanjang jalan gitu ya. Ini memanjang jalan raya, ada memanjang sungai. Kemudian ada memanjang. Nah, biasanya pola pemukiman yang ada di sekitar pinggir jalan, kata si Suci tadi, untuk mewakili kelompok berapa Bang? 6 ya?
Iya, kelompok 6. Beliau bilang katanya di sini Bu, untuk perekonomian masyarakat yang tinggal di pinggir jalan, katanya ini jauh lebih maju dibandingkan dengan yang ada mungkin di pinggir sungai. Ada yang bisa kasih argumen, ini kenapa kira-kira? Iya, silakan Arif. Transportasinya lebih mudah, Bu. Karena transportasinya lebih mudah. Good job. Kasih apa dulu untuk dia? Ada lagi yang lain? Jadi kalau transportasinya lebih mudah, terus apa yang akan terjadi? Kalau yang di pinggir sungai atau pantai, Ya? itu lebih dekat sama kita. Ya. Apa namanya? Pantai atau laut. Ya. Jadi perekonomian bisa jadi lebih tinggi, Bu, karena adanya penjualan beli di situ. Oke, mungkin Wahyu lebih kepada Bu, kalau saya milihnya ekonominya yang ada di pinggir sungai atau di pinggir pantai ya? Oke, saya gambarkan. Ini laut gitu ya. Jadi kata si Wahyu, rumah-rumah yang ada di pinggir pantai itu jauh lebih maju perekonomiannya dengan yang di pinggir sungai dibandingkan dengan yang ini. Gitu yuk? Enggak, Bu, maksudnya enggak kalah apanya, ekonominya enggak kalah. Oh, nggak kalah gitu maksudnya. Juga bisa memajukan ekonomi. Oke, saya tahan, nanti persentase kita debat ya. Kita tahan dulu. Udah selesai? Jadi ini bisa jadikan kesimpulan ya. Kalau misalnya si Wahyu tadi mau buat argumen seperti ini, terserah. Yang penting kamu harus bisa kasih penguatan pada saat Kalau Suci tadi bilang, Bu, saya lebih milih ini Bu sebagai kesimpulan bahwasanya pola keruangan desa yang terdapat di sekitar pinggir jalan raya itu ekonominya lebih maju. Nggak ada masalah. Yang penting nanti kamu harus bisa ngasih argumennya, penguatannya. Wah, yang ini Bu, kalau saya Bu lebih milih kepada pola pemukiman yang memanjang di pinggir pantai atau di sungai, itu juga bisa lebih maju kok dibandingkan dengan yang ada di sini maupun yang di rel kereta api. Ya sebenarnya tidak menutup kemungkinan. Saya feedbacknya ke apa ini aja. Singapura tuh cuma kecil loh negaranya, ya kan? Singapura tuh kalau di peta cuma sebesar jempol tangan kita. Tapi kenapa bisa maju dibandingkan dengan Indonesia yang mungkin satu pulau Kalimantan itu satu tapak tangan kita. Tapi kenapa bisa maju? Ya tidak menutup kemungkinan. Finish? Yes. Udah selesai LKPD-nya? Kalau sudah selesai LKPD-nya kita bisa maju ke tahap berikutnya. Bisa? Bisa kita lanjut? Selesaikan, nanti maju ke depan nggak ada yang mau di ini loh. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Oke, kelompok berapa Kak? Kelompok 2 Kak dan kawan-kawan membuat kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisamu dari ke-6 desa. Kan desanya ada 6. Di LKPD. Desa yang pertama desa apa? Tanah Hitam. Terus? Padang Genting. Simpang Dolok. Apa? Oke, Bagan Dalam. Indrapura. 5. Ini kan udah dapat kesimpulannya menurut Bintarto. Menurut si Dal Joni, gini kan? Ya kan? Kalian tengoklah hasil analisanya tadi. Dan kalian tengok juga yang ada di foto udara atau Google Map. Kira-kira pola pemukimannya itu lebih bagus yang mana? Menyatakan bagus atau enggaknya bagaimana? Ya lihat kemari. Bu, kalau yang Tanah Hitam Ulu, Bu, pola keruangan desanya dominan terdapat di mana? Kalau memang pinggir sungai, pinggir sungai. Kalau memang di pinggir jalan raya, pinggir jalan raya. Terus nanti kesimpulannya apa sini? Kan ada kesimpulan. Ya kan? Dari ke-6 desa yang ada di segala macam, desa yang memungkinkan untuk lebih maju adalah desa yang mana? Hal ini dibuktikan dengan bentuk pola keruangan bla 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 bla. Dan demikian. Tadi kan sudah kita paparkan tadi kesimpulannya. Salah satu contoh kesimpulannya.
Ya, silakan. Jadi kalau kota 50 dekat perkantoran, Bu. Jadi kalau lebih maju kota daerah buka. Oke, Bu, kota si apa tadi namanya? Arif ya. Bu, kota 50 itu kan Bu dia dekat dengan perkantoran ya. Kantor bupati, kemudian kantor anggota dewan, kemudian juga banyak bank-bank ya, segala macam, sekolah, kemudian puskesmas dan lain-lain. Dibandingkan dengan Indrapura Bu, tapi kenapa bisa lebih maju Indra? Kita tahan pada saat diskusi. Oke Bang? Finish? Saya kasih waktu 2 menit lagi ya. Karena kita akan diskusi. Si Arif udah nggak tahan dia udah bergejolak deh, sejuta pertanyaan udah. Bisa Ruh. Saibah. Udah siap. Kok pening buat kesimpulan? Tapi tadi udah Ibu gamblang kan tadi. Sama nggak apa-apa kan? Ini udah siap? Gimana buat kesimpulannya? Inilah Bu, dari keenam adalah Kelurahan Indrapura yang mana itu ditandai dengan perdagangan dan hampir di seluruh sepanjang jalan ada perdagangan di situ dan itu salah satu jalan transportasinya. Dari ke-6 Desa. dari ke-6 nggak ada masalah. Dari ke-6 desa ada Kelurahan Indrapura yang mana itu ditandai dengan perdagangan yang hampir selalu ada di sepanjang jalan. Kita ada kelanjutan lagi Bu. Oke, silakan. Terus analisis. Udah siap? Oke, Ibu rasa cukup ya? Oke, silakan LKPD-nya ditahan dulu. Kita lanjutkan dulu dengan LKPD yang kedua. Ya. LKPD yang kedua silakan dibuka. Untuk bisa menyelesaikan LKPD yang kedua, kita harus lihat dulu slide yang ada di depan. Udah terbuka ya? Kok apa ya? Ngeblur ya? Oke. Jelas? Oke. Oke, jadi materi kita untuk yang berikutnya, tapi masih berkaitan ya, sangat berkaitan, itu adalah tentang perkembangan dan kemampuan masyarakat untuk mengelola potensi desa. Untuk tugas yang di LKPD yang kedua, potensi desa yang mana? Yang ke-6 desa yang kalian amati di LKPD pertama. Paham, Tum? Oke. Nah, ini adalah KD dan IPK yang akan kita capai. KD-nya masih sama, cuma di indikator untuk ini, kita mampu merancang laporan tentang struktur dan pola keuangan serta perkembangan desa. Ini yang harus kita capai melalui apa Bu? Melalui kemampuanmu membuat makalah tentang potensi desa dari ke-6 desa tersebut. Jadi kalau kamu satu kelompok ada 6 orang, satu orang itu satu desa, nanti silakan tentukan masing-masing. Bukan berarti ke-6-6-nya dikupas ya, satu orang satu desa. Nah ini untuk indikator pencapaian kompetensinya. Nah, selanjutnya ada sedikit materi untuk mendukung makalahmu, ya. Di depan ada potensi desa, potensi fisik dengan potensi non-fisik. Potensi fisik diantaranya ada flora dan fauna, air, iklim, dan angin, kemudian ada lahan. Selanjutnya potensi non-fisik, ada penduduk desa, lembaga dan organisasi desa, dan aparatur Untuk kedua aspek ini bisa dibedakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Apa beda potensi fisik dengan non-fisik? Yang bisa kasih argumen. Ini kan ada penilaian sikap ya, kemampuanmu memberikan pertanyaan, kemudian memberikan jawaban. Itu masuk kategori penilaian ini loh.
Randy? Julia? Apa beda potensi fisik dengan potensi non? Ya, silakan. Kuat. Potensi fisik itu berkaitan dengan sumber daya alamnya. Iya. Sedangkan kalau non fisik dia berkaitan dengan apanya Bu? Apanya? Masyarakatnya. Tadi si Arida bilang kalau dia potensi fisik berkaitan dengan sumber daya alam. Kalau itu mungkin SDM ya. Ada yang punya argumen lain? Pas? Atau sepakat dengan si Arida? Oke, iya. Jadi pada dasarnya potensi fisik itu adalah segala potensi ada di alam yang udah ada kian dalam suatu wilayah. Apa itu Bu? Ada flora dan faunanya, ada airnya, ada iklim anginnya, ada lahannya. Kalau nggak ada ini, nggak bisa, nggak akan mungkin desa itu. Paham Tum? Bu, ada Bu sebuah desa yang nggak punya air? Nggak akan mungkin. Tapi apakah ada suatu desa yang nggak ada penduduknya? Nggak akan mungkin. Emangnya desa negeri kayangan? Desa ditinggalkan? Kalau desa ditinggalkan, kalau ditinggalkan secara keseluruhan nanti akan berimbas kepada desa yang sudah mati. Ya, tapi kalau ditinggalkan sementara, saya nggak inilah ya, nggak mungkin lah ditinggalkan sementara itu, tapi sekali semua migrasi. Otomatis lama-kelamaan desa akan menjadi desa mati. Bisa jadi, karena apa Bu? Misalnya kayak kasus Lapindo bisa. Musibah ya, atau bencana alam. Ya. Tapi kalau bencana alam itu berkesinambungan dan lama. Sedangkan letusan Gunung Merapi, letusan Gunung Sinabung saja mereka hanya sementara. Selesai erupsinya redup atau selesai nggak ada lagi aktivitas, balik lagi gitu kan. Tapi kalau PT Lapindo memang hampir 3 tahun lebih mereka kemarin. Dan itu pun sekarang sudah kembali lagi. Namanya mereka merasa itu hak milik mereka. Nah itu dia, jelas ya? Oke, itu untuk potensi fisik dan non-fisik. Hampir sama tadi ya, ada sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia. Nah ini fungsi desa. Jadi nggak usah malu jadi orang desa. Jangan deso ya. Jangan nggak mau tahu dunia luar, jangan tertutup. Nggak maju-maju. Tandai nak sebuah desa kalau dia satu suku, desa satu agama, desa satu bahasa, bahasanya bahasa daerah pula tuh. Desa yang satu ciri khas. Apa Bu? Kalau petani semua. Ini biasanya kalau yang cuma satu yang mereka punya, ini agak terlambat ini majunya. Tapi kalau desa tersebut Bu, multi agama, multi etnis, multi pekerjaan, ini pasti lebih Ini yang mana nih yang low nih? Oh, tapi mati lampu ya? Enggak kok. Sepertinya nggak cocok nih. Udah ya? Oke. Iya kok masih ini ya, masih tanda seru ya? Kalau mati lampu dia nggak akan bisa hidup ininya, infokusnya. Senggol nggak? Nggak ngalir ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Nah ini fungsi desa. Coba perhatikan di depan fungsi desa, ada yang mau ditanyakan? Nggak usah takut ya, nggak usah malu jadi orang desa. Orang kota itu tanpa orang desa nggak ada apa-apanya. Ya, tapi kalau orang kota, kalau kita tanpa orang kota bisa nggak ya? Orang desa tanpa orang kota bisa nggak?
Ya bisa, tapi gitu-gitu aja. Pola pikir gitu-gitu aja. Kemudian ya tidak mengenal teknologi. Akan kejadianlah seperti suku-suku pedalaman kayak di mana, Bu? Suku Asmat, di Mentawa, ya suku-suku pedalaman. Yang mohon maaf, mungkin kalau di TV kalian masih menemukan ya, ada suku-suku yang masih pakai koteka, ada suku-suku yang nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, ini karena apa, Bu? Sulit terjangkau, sulit untuk berinteraksi dengan wilayah luar. Wilayah orang luar mau masuk ke dalam pun takut terancam gitu ya. Padahal orang luar itu tadi yang datang ke dalam tadi mau mengasih perubahan. Supaya bisa ada pembaharuan. Minimal mengenalkan pakaian. Ya alhamdulillah sekarang di daerah Papua sudah banyak ya. Paling sekitar 15% lah yang masih mohon maaf pakai koteka atau pakaian-pakaian adat yang terbuka. Selebihnya sudah berpakaian normal. Dan berbahasa Indonesia juga sudah pada umumnya sudah mampu. Walaupun mungkin agak, kalau bahasanya telo ya, agak berat lidahnya. Karena terbiasa bahasa daerah. Nah ini fungsi desa. Sampai sini paham? Yang poin kedua paham? Paham. Kenapa Kak? Kenapa desa itu sebagai sumber tenaga kerja bagi kota? Oke, kita cek. Kota Medan itu Kak, Saiba dan kawan-kawan, penduduk aslinya itu bukan orang Medan. Iya, kebanyakan orang desa yang dia bekerja ke kota dan dia mampu bersaing dan bertahan di kota. Example, misalnya kayak Bu Erika, saya tuh jauh di pedalaman Mandoge sana loh. Kendaraan cuma satu hari satu kali berangkat, kendaraan umum. Ya, dan itu medannya itu maksudnya area perjalanannya itu lebih parah dibandingkan ke wilayah Batubara. Ya, tapi mereka termotivasi, saya harus keluar dari desa tersebut. Saya berangkat ke kota, kuliah di Medan, di Unimed, saya nggak mau pulang. Saya pulang kemari itu karena apa? Karena ketemu jodoh. Kalau nggak saya nggak balik kemari. Kenapa? Saya beranggapan kalau saya di kota, banyak yang terbuka, pemikiran-pemikiran baru. Tapi kalau nggak bisa membawakan diri, memang tergilas. Inilah kejadian ada mahasiswa-mahasiswa yang datang dari kampung, berangkat ke kota, nggak kuat iman, nggak pandai mengendalikan diri, pulang-pulang, nggak jadi apa-apa. Putus kuliah, kenapa? Tergilas oleh zaman yang ada di kota. Perkembangan zaman, fashion show segala macam diikutin. Bu ada keluar terbaru ini segala macam, ikutin. Tapi dia lupa, inti dasarnya dia ke kota tuh ngapain. Kalau saya mau membuktikan dan kawan-kawan, silakan nanti pada lebaran pertama sampai lebaran ketiga berangkat ke kota Medan. Medan itu nggak bisa main bola di jalan rayanya. Bisa main bola di jalan raya di kota Medan. Akibat apa? Kota Medan tiba-tiba menjadi kosong. Akibat apa? Berarti penghuni kota Medan sebenarnya bukan asli orang Medan, tapi orang-orang yang datangnya dari pedesaan. Cuman karena pekerjaan yang sudah lama di sana, mereka menetap di sana. Paham? Kalian cek nah orang-orang kota yang dia udah mapan, misal nih, kayak pensiunan yang ada di Inalum, itu rata-rata mereka kalau udah pensiun itu balik lagi ke kampung. Ya kan? Mereka balik ke desa. Kenapa? Mendapatkan ketenangan. Sudah cukup saya bekerja. Udah ada investasi, udah ada untuk masa depan, mereka akan kembali ke daerah mencari ketenangan. Begitulah kira-kira siklus hidup ini tadi. Di desa maupun di kota. Paham tuh? Alhamdulillah. Selanjutnya sebagai mitra pembangunan wilayah. Kemudian ada hinterland, yaitu daerah penyokong. Contoh, kota. Oke, desa. Ini desa. Ini desa. Ini semua berangkat kemari, sumber daya alamnya. Apa ada di kota tanam jagung? Apa ada di kota tanam padi? Apa ada di kota tanam semangka? Enggak ada. Semua hasil sumber daya alam yang ada di desa ini berangkat kemari. Dan hasil olahan orang kota, Bu, apa, Bu? Sumber, jasa, barang dan jasa baru berangkat lagi ke desa. Pakaian dan segala macam. Di lampu ya? Oh, nggak connect ya ini ya? Ada aja kendalanya ya.
Oke, sampai di situ paham? Sebentar ya. Sepertinya ada masalah peralatan. Tapi infokusnya kok hidup ya? Gimana, Kak? Ini mati lampu atau gimana ya? Hidup. Itu bisa. Tapi kok gelap ya? Kelihatan infokusnya? Oke, selanjutnya adalah tentang masalah berkaitan dengan pembangunan desa. Bu, kenapa desa itu kok kayaknya ada yang dia lambat berkembangnya atau lama majunya dan ada yang cepat? Harusnya berdasarkan analisis kamu melalui Google Map kemarin, mana-mana pemukiman yang pola keruangannya dekat dengan jalan raya, dekat dengan sungai, dekat dengan kereta api, itu harus bisa memberikan kesimpulan apakah dia maju atau enggak. Itu nanti di argumen pada saat persentase. Nah, ini masalah yang paling umum muncul di pedesaan, ya. Masalah yang pertama kita lihat, ya, diwakili dengan sumber daya yang rendah, sehingga muncullah pekerja-pekerja sebagai Yang kedua, ada pemukiman kumuh atau mungkin rumah-rumah yang tak layak pakai. Kemudian ini ada sarana prasarana seperti jalan utama yang belum memadai. Kalau kayak gini kondisinya, termasuklah di kampung Bu Erika sana, otomatis proses pemindahan barang dan jasa ini akan sulit, akan lama. Makanya kalau pulang kampung tempat Bu Erika sana, nak, segala macam jualan itu harganya mahal. Kalau di sini ikan gembung harganya 20, di sana itu harganya 35. Luar biasa. Iya, karena apa? Proses jalannya sulit. Kondisi jalannya sama seperti ini. Nah, selanjutnya ada kondisi fasilitas umum berupa sekolah yang kurang layak. Kemudian ada mata pencaharian yang biasanya adalah homogen, sejenis. Biasanya bergerak di bidang pertanian. Kalau desa tersebut sudah ada perekonomian yang bergerak di bidang jasa, ini pasti sudah mulai tanda-tanda kemajuan. Udah ada interaksi dengan wilayah lain. Ya, ini sudah menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Nah, selanjutnya mengenai perkembangan desa, ini bisa kalian lihat di video berikut ini, silakan disimak. Ini bisa menjawab, membantu kalian menjawab LKPD yang kedua. Semoga tidak ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah. Ini listrik atau apa ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti saya share aja di grup belajar kita ya. Saya share karena memang ini adalah tugas untuk makalah, untuk di rumah. Dan dikerjakan secara pribadi mengenai hambatan dalam pembangunan desa. Jadi silakan nanti ditonton videonya, nanti linknya saya bagikan. Itu adalah sebagai acuan untuk kamu membantu membuat makalah tersebut. Oke, saya rasa cukup. Kita mulai persentase ya. Oke. Oke, Bu Erika mau maju kelompok yang ada si Aridanya dulu. Arida kelompok berapa Arida? Oke, silakan maju kelompok 1. Yang lain boleh nyimak ya, atau persentasenya di situ aja juga nggak apa-apa. Ya Kak? Iya, bergilir. Iya, jangan semua kamu yang ini. Punya kalian mana Kak? Mana buku tadi? Yuk, silakan. Yang lain perhatikan ya, tolong disimak karena saya tidak akan ambil penilaian ya. Yuk, silakan Kak, kelompok 1. Kelompok 1 ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kami dari kelompok presentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Topik ya. objek pengamatan berdasarkan peta digital. Yang pertama desa Tanahmulu. Berdasarkan pengamatan pada peta digital, desa Hitamulu memiliki pola pemukiman desa pemanjang jalan dengan kondisi geografis dataran rendah. Maka menurut Erwin Tato, pola pemukiman desa Hitamulu termasuk kategori desa pemanjang jalan. Pola persebaran pemukiman menurut Deltoni. Karena desa Hitamulu memiliki pola pemukiman desa mengikuti jalur jalan dengan kondisi geografis yang sejajar dengan jalan raya. Potensi pengembangan desa. Dikarenakan desa berlokasi di pinggir Mana Kak? jalan raya, maka aktivitas dan bantuan Diskusi, kelompok yang sedang diskusi. heterogen atau beragam. Desa pola perluasan desa menurut desa pada prinsip memiliki pola pemukiman menanjak sungai dan memiliki kondisi geografis dataran rendah. Pola persebaran pemukiman menurut Darjoni, di desa ini memiliki pola pemukiman desa mengikuti jalur jalan atau alur sungai dengan kondisi geografis dataran rendah dan sedikit berawa-rawa. Potensi pengembangan di desa yaitu dilihat dari peta digital. Desa ini memiliki lahan yang cukup luas sehingga dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Sebagian besar desa tinggal di pinggiran sungai yang membuat warga desa bermata pencarian sebagai nelayan. Selanjutnya, 3. Desa Simpang Dolok. Pola perumahan desa menurut Erwin Tato. Desa Simpang Dolok memiliki pola pemukiman desa memanjang jalan dengan kondisi geografi dataran rendah. siap. 1, nanti silakan berikan pertanyaan. Daltoni. Desa Simpang Dolok memiliki pola pemukiman desa mengikuti jalur jalan atau Ya. sungai dengan kondisi geografi 1 kelompok 1. potensi pengembangan desa Simpang Dolok memiliki akses reputasi yang mudah untuk melaksanakan. Ayo Cemana, tulisannya sendiri nggak bisa dibaca. Melaksanakan kegiatan
Selanjutnya, tahu itu letaknya di mana? Tahu letaknya dari mana? Nah. Nggak tahu letak desa Bagan Dalam di mana? Nggak tahu. Daerah Batubara maksudnya. Bagaimana jalan ini dibandingkan dengan desa yang lain gitu. Banyak fasilitas di Kelurahan Indrapura karena memanjang jalan raya yang umumnya memudahkan masuknya kendaraan untuk mengumpul barang. Oke, selanjutnya. Eksplorasi dan analisis dari 3 kelompok di daerah. Nah, Kelurahan 50. Pola keuangan menurut Erik Bintarso. Itu Kelurahan Indrapura. Itu Kelurahan 50. Masa pencariannya dagang. Secara keseluruhan desa 50 adalah dataran rendah dan memiliki pola pemukiman desa memanjang jalan. Pola persebaran pemukiman Daljoni. Kelurahan 50 memiliki potensi desa yang memutar posisi karena melewati jalan raya dan memiliki mata pencarian seperti pedagang dan pegawai negeri. Kesimpulannya adalah tidak jauh beda dari kelurahan raya itu sama memanjang jalan raya dan banyak kendaraan melintas sehingga memudahkan masuknya barang untuk fasilitas. Oke, silakan Arida. Dibuka kesempatan untuk tanya jawab atau menanggapi presentasi kalian. Diupayakan satu kelompok satu penanya ya. Baiklah, dengan ini kami buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama 2 pertanyaan. Silakan. Ya, melalui Arida. Karena moderatornya Arida ataupun Fatima ya. Silakan. Dua dulu ya Kak ya, dua dulu. Ayo silakan, siapa di luar? Ya, kelompok 5 silakan. Saya akan bertanya untuk kelompok 1, bagaimana perekonomian desa Bagan Dalam dengan desa yang lainnya? Oke, pertanyaannya dia minta bagaimana perekonomian desa Bagan Dalam dibandingkan dengan desa yang lainnya. Memangnya desa Bagan Dalam itu pola keuangannya seperti apa? Ya, jelaskan dulu sehingga nanti ekonominya bagaimana. Supaya kelompok 5 dan kawan-kawan juga lebih paham. Tadi siapa kelompok 5? Randy ya? Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya ialah ciri-ciri fisik apa saja yang meyakinkan pola keuangan desa Bagan Dalam menurut Bintarto dan Daljoni. Oke, mungkin kelompok 6 minta ciri-ciri fisik ya daripada desa Bagan Dalam menurut Bintarto dan Daljoni.
Yuk, silakan langsung dijawab. Kelompok yang lain boleh mempersiapkan pertanyaan berikutnya ya. Tinggal kelompok berapa yang belum bertanya? Kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4. Iya. Langsung stand up aja, Arif. Yang lain silakan disimak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Relax aja Bang, relax Bang. Kita nggak mau lari-lari loh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana perekonomian desa Bagandalam? Ya. Yaitu perekonomian desa Bagandalam adalah Relax, relax, tarik nafas, diatur dulu. ekonominya adalah dengan memanjang sungai, yaitu warga setempat bekerja untuk mencari ikan, mencari itu sumber daya alam dari laut. Jadi, Pokoknya sumber mata pencaharian orang itu dari laut. oh, ya jangan ke Bu Erika, ke kelompok 5 ya. Ke kelompok 5 dengan kelompok yang lainnya. Coba diiniin. Gimana? Oke, kasih aplaus lah untuk kelompok ini ya, kelompok 1. Jadi gini ya, Arif dan kawan-kawan, jadi fungsi diskusi kelompok ini adalah sekaligus membantu kalian berlatih literasi namanya ya. Literasi itu artinya kemampuanmu membaca, menganalisa, bahkan mengkomunikasikan apa yang kamu baca. Jadi kadang-kadang begini, sudah terpikirkan, cuma menuangkannya dalam bentuk kalimat yang sempurna atau sesuai EYD itu payah. Karena apa? Karena kalian nggak terbiasa membaca. Taunya mendengarkan obrolan-obrolan yang pakai bahasa daerah gitu ya, atau bahasa-bahasa di rumah. Jadi benar yang dikatakan Arif, saya bisa menyimpulkan sih sebenarnya untuk kelompok 5 ya, Randy dan kawan-kawan ya, juga kelompok yang lain. Jadi si Arif tadi kasih argumen bahwasanya Desa Bagandalam itu pola pemukimannya adalah memanjang jalan dan memanjang sungai. Memanjang jalan dan memanjang sungai. Nah, ini ada jalan, ada sungai. Yang mana nih kelompok 1? Coba stand up. Silakan kasih argumen. Kalau menurut kami, Desa Bagandalam itu memiliki pola pemukiman memanjang sungai. Terus kok bisa ke nelayan? Aktivitasnya kok bisa ke perikanan? Dari Ya, stand up. Karena Desa Bagandalam itu adalah sungainya adalah muaranya langsung ke laut. Berarti Desa Bagandalam ini pola pemukimannya mendekati 2 ya? Ya, sungai dengan jalan raya. Cuman dominan di jalan raya. Kami ngambil ke pola pemukiman sungai karena kan yang jalan raya ada banyak, Bu. Iya. Kami ngambil yang ke sungainya biar tahu gitu, Bu. Oh begitu. Jadi di sana memang pola pemukimannya 2 ya. Ada dia memanjang jalan dengan sungai. Cuman lebih dominan ke sungai atau jalan raya nih? Kami ke sungai ya, Bu. Kalian lebih mengamati yang memanjang sungai. Oke. Jadi aktivitas mereka dominan sebagai nelayan atau mencari ikan ya. Karena kebetulan nggak jauh dari pantai. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan 3 kelompok lagi atau 4 kelompok lagi. Yang mau kasih pertanyaan lagi? Iya, silakan belum ya. Ya Allah, sabar ya, masih ada waktu. Time. Pertanyaan kelompok berapa tadi, Kak? Kelompok berapa tadi pertanyaannya? Kelompok 5. Ya, silakan. Najwa ya? Jadi ciri fisik dari yaitu dapat gerak dari batang bahwa ciri fisiknya Itu aja. mana berdekatan dengan sungai. Jadi menurut pola
Kuat Kak, kuat. Kayaknya belum nih, ada yang tertahan nih di sini. Iya, iya. Kalau misalnya kira-kira kurang jelas atau agak-agak tertahan di sini, gitu ya. Ya, silakan. Jadi sebenarnya tinggal penambahan aja ya, penambahan dari si Randy tadi. Gimana? Kelompok 6 ya? Najwa dan kawan-kawan? Sudah pas? Iya. Jadi udah ya kelompok 1 ya. Oke. Benar sih sebenarnya yang dikatakan kelompok 1 ya. Potensi fisik namanya udah pola keruangannya dekat dengan jalan dan sungai. Ya, potensi fisik yang mereka punya apa? Mereka kan dekat dengan sungai, otomatis flora dan faunanya mereka lebih cenderung dari hasil sungai. Otomatis nanti ekonomi yang timbul apa? Aktivitas nelayan. Tapi sungainya di sini bukan sungai-sungai ini ya, maksudnya sungai-sungai muara yang dekat dengan laut. Oke, silakan. Ada berapa orang lagi? Tinggal 3 orang lagi. 1, 2, 3. Ya, silakan. Siapa nama, Kak? Ya, silakan. Yang lain kalau mau ngasih penguatan juga boleh ya, nggak harus bertanya. Nggak harus bertanya. Kuat Kak, kuat. Udah nggak tahan aja Kak, nanti kasih argumenmu. Kelompok 2. Silakan. Apakah desa bagian dalam bisa berkembang maju di bidang industri meskipun pola pemukimannya mungkin dekat memanjang sungai dan jalan? Silakan. Yuk, silakan. Langsung dijawab bisa loh, Kak. Ya, perhatikan ya kelompok 2 dan yang lainnya. Apakah desa makan dalam akan berkembang di bidang industri? Jawabannya adalah bisa saja Bu, karena bisa kita ambil contoh dari perusahaan di laut, yaitu dekat laut. Dengan dekatnya laut, kita akan mudah bertransportasi dengan pulau lain, karena dekat dengan pelabuhan. Ini adalah semacam Inalum, Utimas, karena transportasinya lebih mudah. Gimana, Desi? Atau kelompok yang lain mau kasih argumen? Tadi dia bilang katanya mungkin dibangun industri di bagian dalam. Contoh seperti Inalum ya, silakan. Mau kasih argumen? Ayo Kak. Suci Izmani, Fikri, Farha. Memang memungkinkan? Semana bisa? Oke, perhatikan untuk semua kelompok. Benar sih yang dikatakan kelompok 1, tapi Arif dan kawan-kawan, kalau dianya langsung ke industri yang berat kayak Inalum, kayaknya tidak memungkinkan. Kalau dia industri yang terlalu berat,
Tapi kalau industri yang lain bisa, misalnya industri apa Bu? Rumah tangga. Kayak apa Bu? Pembuatan kerupuk, belacan, atau terasi, kemudian pembuatan penyedap rasa dari udang atau ebi. Nah itu mungkin. Tapi kalau untuk pembuatan industri yang langsung industri berat, pembuatan logam tidak memungkinkan di wilayah Desa Bagandalam. Kenapa Bu? Karena bentang alamnya kondisinya dekat muara atau aliran sungai dan dekat dengan pantai. Tapi kalau memang mau dibuat seperti Inalum yang langsung dekat berbatasan dengan pantai, sah-sah saja. Tapi dia bukan di kawasan padat penduduk. Desa Bagandalam itu kan padat penduduk. Ya. Oke, ada lagi? Kelompok berapa yang belum? Kelompok 4, silakan satu lagi. Siap-siap kelompok 1. Oh ya, silakan. Kelompok 3. Ya. Nelayan bisa saja menjual ikan ke kota atau jual itu sendiri. Yang produksi sendiri dijual di media sosial, apalagi sekarang banyak ini jual ke media sosial. Iya. Bang, stand up Bang, biar agak ini kedengaran. Apalagi kita dengan zamannya udah sosial media. Iya. Bisa ekspor ke luar negeri. Oke. Jadi lebih mudah loh. Tanyakan. Ya, gimana? Kelompok 3. Kuat, Kak, kuat. Oke, terima kasih. Habis? Oke, saya rasa cukup ya untuk kelompok 1 ya. Jadi secara keseluruhan, kalau untuk kelompok 1 mau desa apapun dia, makanya tadi Bu Erika bilang, Singapura tuh kecil loh, ya. Tapi kenapa dia bisa keluar jadi negara maju? Tergantung SDM-nya. Sama dengan Jepang. Jepang tuh kecil kalau dibandingin dengan Indonesia. Tapi kenapa dia bisa menguasai pasar internasional? Semua kendaraan hebat itu keluarnya dari mana? Dari Jepang, Bu. Kok bisa? Tergantung SDM. Kalau SDA nggak ada atau mungkin SDA dikit, SDM-nya bagus, ini bisa. Tapi kalau SDA-nya banyak, SDM-nya nggak mampu mengolahnya, itulah Indonesia. Kita merupakan negara terkaya loh, berbentuk kepulauan ya. Tapi kenapa kita masih kategori negara berkembang? Kita belum mampu SDM-nya mengolah sumber daya alam yang kita punya. Sampai situ jelas? Oke. Saya rasa untuk kelompok 1 cukup. Kemudian untuk penugasan ada pertanyaan? LKPD yang kedua? Ya. Ya, untuk LKPD yang kedua, kita lihat LKPD yang kedua. Nah, kan tugasnya itu adalah membuat makalah. Perhatikan untuk setiap kelompok. Di LKPD yang kedua itu merancang laporan tentang perkembangan dan potensi desa. Jadi Najwa dan kawan-kawan, kamu kan satu kelompok itu ada 6, pilih salah satu. Misalnya Bu, si Suci itu kelompok 6, dia ambil desa Padang Genting. Yulianya nanti desa Bagandalam. Najwanya nanti Tanah Hitam. Lu. Itu judul makalahnya. Perkembangan dan potensi desa Padang Genting. Kalau punya si Suci. Next, identitas makalah jelas. Punya siapa di covernya? Nama, kelas, mapel apa. Paham, Tum? Selanjutnya di bagian teks utama makalah. Bagian pendahuluan berisi informasi yang melatar belakangi permasalahan yang dibahas secara teoritis maupun empiris. Mendeskripsikan masalah ataupun tujuan penulisan makalah. Jadi kalian cari referensi. Nanti Bu Erika share karena tadi kan mati ya, videonya nggak bisa di ini. Nanti saya share video dan link untuk sebagai referensimu ya. Jadi yang dituliskan di bagian pendahuluan itu misalnya desa adalah ini. Potensi desa terdiri dari ini.
Sebuah desa akan berkembang apabila potensinya dan bla 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 bla. Nah, itu sebagai latar belakangnya. Selanjutnya di bagian inti, memaparkan materi yang relevan dengan masalah telah dipaparkan pada bagian pendahuluan. Kemudian ada literasi atau teori-teori para ahli. Kalian cari nanti di internet atau di link yang nanti Bu Erika share. Atau mungkin kalian bisa cari di internet jurnal-jurnal ataupun skripsi hasil penelitian. Misalnya seperti strategi pembangunan ya. Strategi pembangunan. Jadi biasanya nanti di dalam ini ada upaya-upaya meningkatkan potensi desa. Dituangkan atau diuraikan di makalah tersebut. Berikutnya di bagian penutup, memberikan kesimpulan dan penegasan atau ringkasan. Kemudian pembahasan pemecahan masalah, kemudian ada saran dan rekomendasi. Hampir sama lagi dengan kesimpulan kalau di bagian penutup. Iya, ini sama dengan kesimpulan. Jelas? Udah biasa kan nyusun makalah kan? Udah belum? Belum? Coba yang jujur dulu. Satu orang satu. Pilih satu desa. Ya? Jadi kalau ini kalian ini kebanyakan apa ini? Efek apa namanya? Efek daring apa ini? Untuk covernya jelas? Tahu cover? Sampulnya. Jelas? Oke, di dalam nanti ada judul. Kemudian nama kalian. Fix? Oke. Kemudian nanti bab satunya. Ada pendahuluan. Di dalam nanti ada latar belakang. Tulis nanti di sini cara referensinya. Isinya kira-kira menjelaskan tentang pengembangan desa secara atau potensi desa secara umum. Masuk nanti poin B-nya apa, Bu? Rumusan masalah. Yang C-nya apa, Bu? Tujuan. Masuk nanti ke halaman berikutnya. Bab 2. Pembahasan atau pendalaman materi. Jelaskanlah di sini. Desa itu apa? Kemudian yang B misalnya permasalahan pembangunan desa dan bla 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 bla. Baru nanti di halaman terakhirnya bab 3-nya itu adalah penutup. Itu adalah kesimpulan. Yang B-nya adalah saran. Kesimpulannya nanti bisa yang kayak hasil diskusi tadi. Bahwasanya, Bu, pola keruangan desa yang begini-begini, yang dekat dengan sungai atau dekat dengan jalan raya, apakah lebih maju ataukah lebih lambat majunya? Itu merupakan kesimpulan. Paham, Tom? Nah, itu untuk tugas pribadi dikumpul minggu depan. Ada lagi pertanyaan? Pas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mari sama-sama kita simpulkan. Silakan. Di print, Kak. Ya. Nggak lebih daripada 5 lembar. Dan jangan berwarna. Hitam putih aja. 5 lembar sudah sama covernya ya. Ayo dong, udah kelas 3 loh. Sebentar lagi jadi mahasiswa. Terbiasa menggunakan internet, terbiasa menggunakan pembuatan laporan dengan sistem diketik. Ya, jangan lagi tulis tangan. Ada? Ada lagi? Pas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita simpulkan. Siapa kira-kira bisa kasih kesimpulan pembelajaran hari ini? Ayo, satu orang. Silakan Wahyu. Kesimpulannya ialah bahwasanya kedudukan yang mengikuti jalan apa, Bu? Sepanjang jalan ialah lebih maju gitu, Bu, perekonomiannya. Tapi yang mengikuti jalur arus sungai tidak menutup kemungkinan agar lebih maju dari desa yang lainnya. Oke, makasih Wahyu. Tadi Wahyu bilang bahwasanya pola pemukiman yang mendekati jalan raya biasanya lebih maju, tapi tidak menutup kemungkinan pemukiman yang dekat dengan alur sungai juga bisa lebih maju. Jadi kalau gitu kesimpulannya kira-kira tambahannya tergantung apanya di sini? Saya
Tergantung potensi fisik dan potensi non fisik. Itulah kesimpulannya. Jadi kamu ini sekarang termasuk kategori potensi fisik atau non fisik? Non fisik. Kita ini manusianya masuk kategori potensi non. Kalau fisik kita nggak oke, nggak usah malu. Sama dengan Bu Erika. Saya ini gopek, gemuk, pendek, ya kan? Cantik enggak secara fisik. Tapi saya berusaha. Kalaupun saya gopek, saya berusaha. Apa sih kelebihan yang saya punya? Supaya saya apa? Saya bisa fighting, saya bisa bertahan. Bahwasanya saya seorang guru, bahwasanya saya bisa loh mengasih walaupun sedikit gitu ya pengetahuan kepada peserta didik. Jelas ya? Oke, pertemuan kita sampai di sini. Kita lanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.